Halo, selamat malam. Selamat datang di Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan kembali melakukan reshuffle kabinet sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. Wacana reshuffle kabinet semakin maju ataupun semakin menguat membuat sejumlah politisi PDI Perjuangan dan Partai Nasdem memanas. PDIP menunjukkan sikap konfrontasi dengan Partai Nasdem. Bahkan PDIP mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti sejumlah menteri dari Partai Nasdem. Lantas, bagaimana Partai Nasdem menyikapi isu reshuffle dan seperti apa dengan pos menteri lain di Kabinet Jokowi? Inilah Talk Politik with Reinhard selengkapnya. Wacana reshuffle mengemuka semakin nyaring seiring kode-kode yang mengalir dari bibir anggota partai koalisi. Presiden Jokowi bahkan merespons signal kocok ulang kabinet dengan kode hitungan hari. Dari Dirut. Ya. Pak, terkait isu reshuffle, Pak, ada isu reshuffle bagaimana, Pak? Untuk reshuffle, Pak? Reshuffle Besok. kabinet. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu. Berapa menteri, Pak? Berapa menteri? Kocok ulang kabinet menguat ketika cengkrama antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem memudar, tak lagi seirama dengan semakin dekatnya Pesta Demokrasi 2024. Spekulan atas kerumitan hubungan PDI Perjuangan dengan Nasdem terkait menteri disebut-sebut atas dasar suka atau tidak suka hingga berujung pada sinyal reshuffle menteri. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat belak-belakan meminta Jokowi mengevaluasi 2 menteri dari Partai Nasdem. Jarod bahkan menyinggung agar 2 menteri dari Nasdem mengundurkan diri. Nasdem yang masih menjadi rekan koalisi mengambil langkah anti-mainstream dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Ketika wacana kocok ulang kabinet beriak dan isu menteri akan kembali berganti, Nasdem menegaskan mengikuti keputusan Jokowi. Urusannya presiden dicampur-campur, itu prerogatif presiden, serahkan pada presiden kok. Seluruh partai harus terima apapun keputusannya presiden. Ya, dan jangan ada yang berlagak menjadi presiden saat ini. Saat ini presiden kita namanya siapa? Tahu nggak? Pak Presiden Joko Widodo. Jangan ganti namanya dengan yang lain-lain itu. Kabar Johnny G. Plate akan dicopot dari kursi Menteri Komunikasi dan Informatika berhembus kencang. Sekjen Nasdem ini menegaskan bahwa dirinya masih menjalani tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Jokowi. Ya, jajaran menteri dari Partai Nasdem dinilai akan kena reshuffle sebagai buntut dari mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Lantas, apa alasan Presiden Jokowi membuka kemungkinan untuk kembali melakukan reshuffle para menterinya? Apakah ini lebih berat soal kinerja, profesionalisme, atau justru lebih karena alasan politik? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung di studio Talk Politik with Reinhard. Pertama adalah politisi senior PDI Perjuangan, Bang Panda Nababan. Selamat malam, Bang Panda, apa kabar? Malam, baik. Kabar baik, dan juga ada Wasekjen dari Partai Nasdem, Bang Hermawi Taslim. Bang Hermawi, selamat malam, apa kabar, Bang? Dan juga ada peneliti dari Indikator Politik Indonesia, ada Mas Bawono Kumoro. Mas Bawono, selamat malam, apa kabar? Malam. Kita kembali membahas ini, Bang Panda, soal isu reshuffle, Bang Hermawi dan juga Mas Bawono, karena ini masih cukup kencang terus-menerus berhembus isunya begitu ya. Saya mau ke Bang Panda terlebih dahulu sebagai politisi senior PDI Perjuangan. Apakah Bang Panda juga meyakini bahwa di next reshuffle ini bahwa Presiden Jokowi akan mengganti menteri-menteri dari Nasdem seperti yang didesak oleh sejumlah elit dari PDI Perjuangan, Bang? Jadi ini tolong dikoreksi dulu. Setahu saya tidak ada desakan dari kita. Setahu saya ya. Artinya semua elit-elit itu punya komunikasi dengan saya. Tidak ada itu. Ini satu konsekuensi logis dalam situasi di mana sewaktu saya tanya Presiden Jokowi mengenai
pencapresan ini, dia cerita ke saya, dia tanya Prabowo mau maju apa tidak. Prabowo bilang tergantung Bapak. Dia tanya Airlangga, maju apa tidak, maju. Dia tanya juga Sandiaga Uno, maju apa tidak. Ada beberapa itu dia tanyain. Nah, saya nggak tahu apakah ada dengan Menteri Nasdem yang berasal dari Nasdem, saya nggak tahu. Nah, satu hal yang juga banyak sampai sekarang, baik pengamat maupun dari kalangan partai itu sendiri, ada story antara Jokowi dengan Surya Paloh. Pada waktu mau mencopot Jaksa Agung Prasetyo. Ini cerita Surya Paloh ke saya, jadi bukan cerita orang. Pan, gua udah kasih tahu Presiden, kalau Prasetyo diganti, Nasdem menarik diri. Oh ya, dia bilang. Oh, lo kok sampai begitu? Dia kan bagian dari diri kami. Aku tanya Presiden, Mas, saya ketemu Surya, katanya dia mau menarik ini. Iya. Terus gimana tindakannya, Mas? Kita lihat aja nanti. Peristiwa itu peristiwa politik yang sangat serius dan relevan dengan sekarang. Oke. Relevansinya bagaimana tuh, Pak? Relevannya artinya soal tarik-menarik itu sudah bahasa mereka. Gitu loh. Jadi ini pun sebenarnya nggak usah didesak PDI, ada apakan PDI. Bahasa langgam itu sudah ada antara Jokowi dengan Surya Paloh. Meskipun kemudian yang kita lihat Bahwa realisasinya belum. cukup Gitu. vokal kan memang beberapa elit dari PD Perjuangan ya, bahkan mendesak 2 menteri lah. Bahkan Itu disebut. bisa saja diartikan 2 vokal, tapi setahu saya nggak pernah supaya Nasdem dicopot nggak sampai begitu, etiknya nggak sampai begitu. Tapi ini banyak diabaikan orang peristiwa politik ini, gitu loh. Banyak diabaikan bahwa dengan apa yang dikatakan oleh Surya Paloh kepada Presiden, kalau Prasetyo dicopot, Nasdem akan menarik menarik dari koalisi. Itu kan tergores di hati dia, tahu dia itu gitu, bahasa itu ada. Nah, jadi kalau sekarang dalam arti kata ada proses begini sekarang, pemahaman aku, tapi saya belum cek mereka berdua karena dua-dua sebenarnya sahabat dekatku. Pemahamanku sebelum menentukan Anies gak ada dialog mereka dua. Pemahaman aku gitu loh. Dalam tata kerama hubungan mereka kan sangat dekat sekali. Ya. Apakah Surya ngomong ke Jokowi, kami mau ini kan Anies, atau Jokowi nanya atau apa? Nah, sampai detik ini aku misterius itu. Saya nggak tahu. Nanti bisa Sekjen bisa jelasin itu. Tapi Bang Panda juga sebetulnya meyakini bahwa memang akan ada Menteri Nasdem yang akan diganti oleh Presiden Joko Widodo. Loh, itu sudah otomatis dong. Itu fatsun apa politiknya dengan sendirinya nggak? Itu satu hal yang wajar. Karena Nasdem mendeklarasikan Anies. Ya, ini kan ada yang belum terjawab. Ada nggak diskusi Jokowi dengan Surya Paloh waktu Anies? Kalau nggak ada, ya terjadilah itu tadi misunderstanding. Kalau ada, apa komprominya? Gitu loh. Jadi kalaupun sekarang berkembang sekarang dicopot atau tidak dicopot dari Nasdem, itu artinya sudah sebab dan akibat. Gitu loh. Oke. Jadi kalau menurut aku ya, Ya. nggak perlu lagi dianalisa itu. Jadi sudah jelas. Ya. Saya ke Bang Hermawi. Jadi konsekuensi logis kalau menurut Bang Panda itu juga mungkin yang banyak disampaikan oleh sejumlah elit partai PDIP yang lain bahwa ya Nasdem kan memilih untuk berkoalisi dengan partai-partai non pemerintah. Ya kalau kemudian di reshuffle ya itu adalah sebuah risiko secara politik. Bagaimana Bang Hermawi? Ya, jadi pertama kita mesti lihat bahwa reshuffle ini bukan sesuatu yang tabu. Ini biasa di era Pak Jokowi, 2 periode terus berlangsung terus. Nasdem juga pernah di reshuffle. Itu konsekuensi yang harus kita terima apapun pertimbangan Presiden dalam setiap reshuffle karena kita bagian dari pemerintah. Pilihan-pilihan politik Nasdem adalah pilihan politik 2024 ke depan. Komitmen Nasdem seperti pidato Pak Surya Paloh waktu bahkan ketika mendeklarasikan Anies, itu komitmen kita tetap bersama Pak Jokowi sampai 2024. Oke. 31 Oktober 2024. Nah, jadi saya tidak mengerti, saya tidak sedekat Pak Bang Panda kepada Pak Surya karena ini kan selain teman lama bekerja sama. Tapi poin saya adalah apa yang dilakukan Nasdem ini bagian dari dinamika politik bangsa saja. Bahwa hubungan kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak, ya ini biasa saja. Tetapi poin saya, reshuffle ini bukan sesuatu yang luar biasa.
kita mesti lihat reshuffle ini sebagai bagian dari mekanisme konstitusional adalah hak prerogatif presiden. Jadi kalau Bapak Presiden mau lakukan evaluasi, silakan saja. Dan tadi saya menggarisbawahi pernyataan Bang Panda memang benar. Itu tidak ditujukan kepada Nasdem saja. Evaluasi pemerintahan ini terus-menerus kan dilakukan oleh KSP dan beberapa pihak, dan itu semua bagian dari sesuatu yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh presiden, tergantung presiden. Artinya Nasdem terima kalau nanti kena reshuffle? Apapun pilihannya, Nasdem tetap akan bersama-sama Pak Jokowi. Oke, kena reshuffle karena mendukung Anies, terima tidak? Kena reshuffle itu Anda tahu dari mana kena reshuffle karena mendukung Anies. Jadi mendukung Anies atau bukan mendukung Anies, izinkan Nasdem untuk bersikap independen. Oke? Izinkan Nasdem untuk bersikap independen. Komitmen kami sama Pak Jokowi sampai 2024. Oke. Pilihan kami itu penuh dengan pertimbangan, sekian bulan. Aspirasi dari bawah diputuskan, ada 3 nama, kemudian ditetapkan 15 Juni, sampai akhirnya 2 Oktober diputuskan. Jadi semua konsekuensi yang bakal terjadi, itu harus dilihat sebagai bagian dinamika kebangsaan ini untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik. Oke, Bang Panda, tanggapan dari Anda? Bagaimana Bang Panda melihat kalau kemudian betul? Jadi begini ya, artinya Nasdem sendiri pun sebenarnya, ini kan masalahnya kan pemahaman Nasdem terhadap setelah Anies dimunculkan, ya kan? Setelah Anies dimunculkan ini kan tentu ada pro kontra, ada sikap dan sebagainya, bergulirlah itu. Nah, dalam kaitan ini yang selama ini seiring mereka berjalan dalam koalisi, memang tiba-tiba memutuskan ini di antara mereka sendiri, itu memang mengagetkan. Gitu loh. Itu maka saya bilang tadi misteri sampai sekarang belum terjawab. Ada nggak komunikasi mereka? Mas, aku mau ajukan Anies. Gitu. Ada nggak itu gitu loh. Nah kalau nggak ada itu, saya nggak heran lihat sekarang seperti apa ininya. Artinya sampai kemudian tidak jadi pelukan, kemudian tidak kirim dari Bali gitu. Ucapan ulang tahun ya. Aku enggak kaget itu, rentetan itu enggak kaget gitu loh. Makin meyakinkan saya bahwa sebelumnya mereka tidak ada dialog mereka berdua. Gitu loh. Jadi karena saya orang komunikasi, ya kan, saya information is a power gitu loh. Sangat sejauh mana informasi itu. Nah, jadi sebenarnya lebih jauh lagi sebenarnya Nasdem pun sebenarnya kalau pemahaman saya belum ketemu dengan Surya. Apa sih kalau udah begini kondisinya, begini apanya, kenapa mesti nunggu reshuffle? Ya kan? Bisa saja kok. Dan juga udah pernah juga punya pikiran itu Surya. Kalau Prasetyo dicopot, saya akan cabut. Jadi ini bukan hal yang baru, gitu loh. Bukan hal yang baru ini. Oke, Bang Hermawi, publik pernah memotret ada pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh sebetulnya ya, sebelum ada deklarasi ini. Artinya apakah memang seperti ditanyakan oleh Bang Panda, pernah tidak sih ada komunikasi antara Presiden dengan Pak Surya tentu? Jadi secara kepercayaan dan secara personal, Pak Surya itu mungkin orang yang paling sering ketemu Pak Jokowi selain Bu Mega. Ya kan? Hubungan mereka ya seperti ini. Ini bagian dari dinamika. Saya ingat misalnya hubungan pertemuan mereka terakhir itu akhir September. Sesudah itu Pak Presiden kan sibuk dengan G20 dan sampai sekarang. Pak Surya baru kembali kemarin dari luar negeri. Jadi poin saya sebenarnya, komitmen Nasdem, tadi Bang Panda menyinggung juga, komitmen Nasdem kepada Pak Jokowi sampai 2024. Apa yang kami lakukan ini adalah untuk 2024 dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa sama-sama memahami ini, kita juga sama-sama komit. Kalau sekarang misalnya kami, katakanlah, diminta mundur sebelum reshuffle, rakyat akan bertanya, Nasdem tidak fair, Nasdem tidak sportif, komitmennya kan sampai 2024, kenapa keluar sekarang? Jadi koalisi kita ini, Bang Panda, koalisi sampai 2024, sampai 2024, kita selesaikan ini. Yang kita mau bicarakan Anies dan lain-lain itu 2024 dan seterusnya. Jadi Nasdem posisinya tidak akan mundur, tapi menunggu di reshuffle begitu? Tidak, bukan poinnya begitu. Pokoknya Nasdem ingin tetap bersama-sama Jokowi dalam situasi apapun, untuk menegaskan komitmennya kepada publik bahwa bersama Jokowi kami sampai 2024. Tapi kalau Pak Jokowi berpikir lain, kita bisa apa? Kan gitu. Nah, jadi itu garis bawahi saya. Bahwa kemudian gimana, Bang? Jadi supaya jangan salah paham ya, ini biar lebih jelas, lebih lugas, apalagi kami ulang tahun besok.
Terus terang aja di reshuffle tidak di reshuffle Nasdem tidak ada pentingnya sama kami. Dan terus terang aja modelnya PD Perjuangan kami tidak begitu dengan kabinet ini. Di mana jalannya kami partai pemenang, Golkar dapat 2 Menko. Ya kan? Di mana ini seperti ini. Sekarang kan Nasdem dapat 3. Kan dapat 3 nih. 3 tanpa Menko. Dengar dulu, enggak maksud aku. Artinya buat PDI Perjuangan sebenarnya karena sudah percaya dengan kepemimpinan dan leadershipnya daripada Jokowi, dia kendalikan siapa? Enggak begini. Nah terus terang aja mohon maaf, PDI itu belum pernah membahas di internal, di rapat dengan Ibu Mega pun atau siapa. Kayak apa di reshuffle? Supaya bagaimana di reshuffle? Nggak ada. Tapi kalau kemudian ada pernyataan-pernyataan itu dari sejumlah elit PDIP itu pendapat pribadi menurut Bang Panda? Politik lah itu, gitu loh. Tapi kalau inside terus terang nggak ada. Oke. Nggak ada gitu. Jadi itu bunga-bunga politik aja? Bunga-bunga aja itu. Ya, jadi gini, Renat, saya percaya pertama Bang Panda ini seorang senior, yang kedua PDIP partai besar, tidak mungkin dia mau urus satu urusan partai seperti ini. Tetapi kalau ada evaluasi, kami juga yakini seperti tahun-tahun sebelumnya evaluasinya secara menyeluruh, bukan evaluasi Menteri Nasdem. Makanya kemarin pertemuan di salah satu stasiun TV saya katakan bahwa pernyataan-pernyataan yang keluar itu adalah pernyataan personal, pasti bukan pernyataan partai. Oke, baik. Mas Bawono, bagaimana Anda melihat dinamika antara PDIP dan juga Nasdem jelang reshuffle yang disebut-sebut akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Apakah memang perlu atau tidak sebetulnya mereshuffle Nasdem kalau kita kaitkan lagi ke kenyamanan dari Presiden Jokowi dan juga koalisi yang sedang berjalan saat ini? Tapi dijawab nanti, kita break dulu. Abang-abang sekalian, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt. Saya mau langsung ke Mas Bowo dari Indikator Politik, bagaimana mencermati dinamika demi dinamika menuju isu reshuffle ini yang kemudian kita lihat di ruang publik adalah ada konfrontasi antara dua partai ini, PDIP dan juga Nasdem. Ya, memang nggak bisa dipungkiri ya, Mas Reinhardt ya, setelah deklarasi Nasdem terhadap Anies Baswedan tanggal 3 Oktober, itu ada situasi yang agak tegang antara Presiden Jokowi dengan Pak Surya Paloh, dengan PDIP dengan Partai Nasdem. Sehingga kemudian beberapa elit PDIP mengeluarkan statement-statement yang bernada mendorong agar Partai Nasdem ini dievaluasi oleh Presiden Jokowi. Persoalannya adalah karena Partai Nasdem mendeklarasikan seorang Anies Baswedan dan berkoalisi atau akan berkoalisi dengan dua partai di luar pemerintah, seperti partai oposisi. Jadi ada rasa ketidaksukaan dari Pak Jokowi, saya lihat, dari PDIP, bahwa sementara masih berlangsung pemerintahan, tapi kemudian menjalin komunikasi politik dengan oposisi 2024 dengan oposisi dan dengan mendeklarasikan seorang tokoh yang selama ini dipersepsikan bagian katakanlah antitesa dari Pak Jokowi gitu. Nah, terkait apakah perlu dievaluasi, saya pikir siapapun presiden yang melakukan evaluasi atau reshuffle kabinet itu pasti berbasis dua hal, kinerja dan politik. Nah, kemudian persoalannya adalah nanti apabila Pak Jokowi akan melakukan reshuffle, dominan mana? Apakah kinerja atau politik? Reshuffle terakhir seperti yang terjadi beberapa bulan lalu, pertengahan tahun lalu, itu ada alasan kinerja ketika misalnya terjadi kelangkaan minyak goreng, bahkan Menteri Perdagangan diganti. Nah, kalau nanti akan melakukan reshuffle misalnya terhadap menteri-menteri yang berasal dari Partai Nasdem, katakanlah Menteri Komunikasi atau Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kemudian Menteri Pertanian, apa penjelasan dari Pak Jokowi yang berhubungan dengan kinerja sehingga menteri tersebut harus dievaluasi atau harus diganti gitu ya. Kalau tidak dapat dijelaskan kepada publik gitu ya, itu tentu akan menjadi problem bagi Pak Jokowi. Problemnya seperti apa? Ya, problemnya publik tentu akan menilai bahwa reshuffle kali ini dominan karena dorongan politik. Tidak ada dorongan kinerja, tidak ada basis penilaian kinerja sama sekali gitu ya. Nah, itu yang saya kira harus dijelaskan oleh Pak Jokowi, pekerjaan rumah bagi Pak Jokowi dan juga PDI Perjuangan gitu ya, selaku basis politik Pak Jokowi untuk menjelaskan kepada publik apabila nanti benar terjadi revaluasi atau reshuffle terhadap menteri-menteri dari Partai Nasdem. Oke. Kalau kemudian tidak ada reshuffle atau katakanlah menterinya partainya Bang Hermawi Taslim tidak diganti begitu ya. Menurut pandangan Anda, dari bacaan Anda,
nasib koalisi apakah kemudian ini akan terganggu atau bagaimana? Saya kira koalisi sebenarnya gini, penilaian apakah Nasdem masih loyal gitu ya atau setia kepada pemerintahan ini, kepada Pak Jokowi, itu tentu harus didasarkan pada ukuran-ukuran yang bisa diukur Nasdem terhadap program-program Pak Jokowi misalnya. Bagaimana dukungan Nasdem terhadap IKN misalnya, terhadap Perpu yang baru keluar ada Perpu Cipta Kerja. Kemudian ada undang-undang lain, misalnya undang-undang strategis lain. Nah itu yang harus diukur sebenarnya, bukan atas dasar pilihan politik Nasdem di masa depan. Itu yang lebih fair gitu ya. Ukuran untuk menentukan apakah Partai Nasdem ini dianggap masih seirama atau sudah tidak seirama dengan koalisi ini. Gitu. Masih seirama tidak sih sebenarnya Bang Hermawi? Saya mau jelaskan, tadi mau menyambung. Apa ukurannya? Apa ukuran kesetiaan kami kepada komitmen koalisi? Apa ukuran kesetiaan kami kepada komitmen Jokowi sampai 2024? Cek di DPR. Seluruh kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh pemerintah kami dukung. Tetap bersama partai koalisi. Kemudian dicek semua apa kebijakan yang tidak kami dukung. Jadi sudah benar Bowo tadi. Kalau mau menilai Nasdem, jangan nilai dia memilih siapa setelah 2024. Setelah 2024 itu kan Jokowi tidak bisa lagi. Kalau Pak Jokowi masih bisa, kita masih dukung Pak Jokowi. Kan? Jadi poin kami adalah kami tetap membangun loyalitas dan kesetiaan. Kesetiaan ini paling penting di dunia politik. Bersama Pak Jokowi sampai 2024. Paling penting itu lihat aja di Senayan. 59 anggota kami tetap loyal terhadap Perpu, terhadap IKN dan segala macam. Orang kita juga bola-balik ke IKN. Apa yang kita mau bangun sekarang ini adalah bagian dari menatap Indonesia ke depan 2024-2029. Sekali lagi saya tegaskan. Komitmen sama kami sama Pak Jokowi tetap sama. Reshuffle atau tidak reshuffle itu sebuah keniscayaan. Kalau kita sudah di dalam pemerintah, kita sudah ikut pemerintah, kita di reshuffle atau tidak di reshuffle, itu bagian, itu konsekuensi logis. Kan? Walaupun misalnya nanti alasannya lebih politis, kita tetap harus terima. Tapi sekali lagi, tidak ada pikiran dari kami sedikit pun untuk bergeser dari Pak Jokowi sampai 2024. Yang paling gampang dicek itu lihat aja sehari-hari di DPR. RUU apa yang kami tidak dukung, yang diajukan oleh pemerintah dan seterusnya. Ini penekanan saya. Yang tadi apa dikatakan Pak Bowo, kalau mau menilai itu ya jangan menilai apa yang dilakukan oleh Nasdem 2024 ke depan ketika kontrak kita sama Pak Jokowi sudah selesai. Nilailah apa yang ada sekarang, loyalitas kami. Loyalitas kami itu kepada kehormatan. Kehormatan Presiden. Dan masih mendukung program-program dari Presiden Joko Widodo. Tetap. Bang Panda, bagaimana ini? Secara loyalitas mendukung Nasdem tetap loyal. Ini selalu ditekankan. Tapi secara pilihan politik berbeda. Sebentar dulu. Di rakyat juga supaya jangan bingung. Di kabinet itu komandannya Jokowi. Kemudian embel-embel latar belakang dan segala macam itu udah luntur. Dia betul-betul dalam komando loyalitasnya kepada presiden. Tidak ada sekian persen itu ke partai ke apanya. Dalam pemahamannya totalitas ke situ. Satu. Kedua, saya terus terang aja dengan omongan Bowo berkali dan dari Reinhardt juga. Tidak ada konfrontasi. Biasa saja dinamika. Ada konfrontasi, ada konfrontir, dan apa? Tidak ada. Kalau konfrontasi bukan begini modelnya. Kita juga ahli-ahli berkelahi juga. Tapi, ya kan, bukan. Tapi saling saut kan ada, Bang. Ya kan? Itu tidak konfrontasi. Itu kan yang kemudian muncul juga. Itu dinamika. Itu tidak konfrontasi. Nah kemudian tadi, walaupun tadi Asli mengatakan berulang-ulang dalam rangka loyalitas dan segala macam, pernah ada satu conversation, pernah satu dialog di mana ada istilah kami tarik. Gitu loh. Saya baru dengar ini, betul-betul saya dengar. Itu ucapan Surya Paloh. Dan aku cek, saya sebagai jurnalis yang terlatih, both side saya. Check and recheck. Surya ngomong begitu, aku cek kepada Presiden. Presiden mengatakan iya, gitu loh. Itu dalam memori pernah itu. Gitu loh. Kalau masih ini, saya tarik. Gitu. Ada bahasa kamus itu, gitu loh. Dalam percaturan itu. Jadi, nah kemudian itu tidak bisa mengatakan jaminan bahwa kami loyal sampai ini, kami apa sampai ini. Enggak, gitu. Jadi, kalaupun kemudian
Presiden mengganti ini, saya tidak sependapat dalam arti kata kemudian Presiden mempertanggungjawabkan, menjelaskan seperti yang dikatakan Bowono tadi kepada rakyat. Menjadi PR-nya ada. Kagak lah, terlalu idealis lah kau. Urusan suka-suka dia, mau copot, mau ini. Mengapain pertama? Namanya juga presiden. Lo sama dengan dia tarik Prabowo jadi menan. Kagak ada, dia jelasin. Aku tarik itu bekas lawanku. Karena dia kagak. Mengalir aja, langsung aja, jalan aja gitu loh. Nah kemudian sekarang katakanlah misalnya diganti nih. Maka kemudian susahlah untuk Jokowi menjelaskan. Paling gampang. Tak usah pakai juru bicara, dia itu dengan gerak tubuh badannya aja sudah terbaca gitu loh. Jadi artinya mohon maaf ya, bukannya problem ini sebenarnya satu hal yang biasa. Oke. Dalam satu percaturan power play dalam kekuatan ini. Nah, sekarang yang menyolok kan tidak ada selama ini dengan PKS dengan Demokrat. Ya kan? Nah, tiba-tiba Nasdem berkoalisi. Ya. Nah, ini ada pemberitahuan kepada teman-teman nggak? Erlangga, kita begini, Ibu Mega, kami ini, apa ini. Tapi kan ini untuk 2024, Bang, sebetulnya. Loh, iya, tapi ceritanya sekarang. Jangan excuse 2024, ini kan cerita sekarang. Nah, ini masalahnya kita mesti berani melihat, mengevaluasi. Sayang ya, saya nggak tahu. Kalian mesti wawancara panjang lebar Surya Paloh gitu loh. Apakah dia ada dialog? Aku mau kerjasama dengan PKS, dengan apa selama ini di luar kita ini. Kalian tolong ngerti, karena ini ada nggak itu terjadi? Menurut Bang Panda itu seharusnya dilakukan oleh Surya Paloh berdialog dengan parpol-parpol yang lain. Kata seharusnya fatsun. Fatsun, oke. Ya kalau mau lebih bahas saja totok romo. Totok Romo, Bang Hermawi Taslim bagaimana? Ya, jadi tadi benar apa kata Bang Panda. Apa yang terjadi sekarang ini hanya bagian dari dinamika politik kebangsaan. Jadi nggak ada apa-apa, kita tetap biasa-biasa saja. Perbedaan-perbedaan seperti itu bagian dari kembang-kembang yang membesarkan bangsa ini. Jadi nggak usah terlalu dianggap serius juga. Sekali lagi saya bilang, karena ini temanya reshuffle. Kalau ada reshuffle atau tidak ada reshuffle, kita tetap seperti ini. Oke, tapi perlu tidak sebetulnya Pak Surya totok romo dengan ketum-ketum partai koalisi yang lain kalau mau Saya tidak tahu apakah itu ada atau tidak, apakah itu perlu atau tidak. Tetapi faktanya sekarang ini komunikasi dengan partai-partai itu berkembang baik. Kemarin dengan 8 partai duduk sambil ngobrol segala macam. Dan setahu saya juga dengan PDIP bagus. Puan datang ke sana. Dan bukan hanya dengan Puan, pertemuan-pertemuan personal kita dengan pimpinan-pimpinan PDIP terus berlangsung. Tapi kan tidak mungkin tiap hari kita ekspos. Jadi apa yang dikatakan Bang Panda tadi sudah benar. Ini dunia nggak kiamat, ini biasa-biasa saja. Meskipun tadi Bang Panda mengingatkan langgamnya Pak Jokowi tidak datang ke dalam acaranya Nasdem dan lain sebagainya. Itu bagian dari dinamika politik. Kalau mau kedatangan, kalau dihitung mungkin Jokowi salah satu partai yang paling banyak didatangi itu Nasdem. Di ABN saja, Akademi Bela Negara itu 4 kali dia datang. Itu biasa aja, datang tidak datang itu. Tapi itu kan tidak merusak rumah besar yang kita bangun bersama. Mas Bowo, mengapa menurut Anda Presiden perlu menjelaskan kalau kemudian yang di reshuffle adalah menteri-menterinya Nasdem, katakanlah misalnya, karena itu lebih dominan politik. Tadi Bang Panda katakan nggak setuju soal itu. Ya, memang nggak perlu. Nggak perlu bahkan. Memang secara politik itu, ini kan hak prerogatif Presiden. Secara politik Presiden dibenarkan untuk mencopot siapa saja, mengganti siapa saja dengan orang pilihan dia gitu ya. Artinya tidak perlu ada penjelasan secara politik. Tapi kan publik tentu berhak tahu. Publik tentu berhak tahu kenapa si A dicopot hari ini, kenapa si B dicopot besok hari, kenapa si C dicopot kemarin, di reshuffle kemarin. Tentu publik kan berhak tahu. Kenapa publik berhak tahu? Karena menteri-menteri ini kan bekerja untuk publik, untuk kepentingan publik. Pos kementerian yang mereka tempati adalah hal-hal yang berurusan dengan sangkut pautnya masalah-masalah publik sehari-hari gitu. Misalnya seorang menteri perdagangan di reshuffle terakhir dicopot. Penjelasannya kan tentu masuk akal bagi publik bahwa ketika itu terjadi kelangkaan minyak goreng, meroket harga minyak goreng dan sebagainya. Nah, karena itu nanti kalaupun terlepas apakah menteri Nasdem atau bukan, apabila ada reshuffle terhadap menteri-menteri berikutnya, tentu publik ingin tahu kenapa menteri di pos kementerian ini dicopot hari ini gitu. Apa masalah terkait dengan kementerian itu hari ini gitu. Tentu publik perlu penjelasan rasional. Ini dia masalah soal rasionalitas bagi publik gitu. Oke, Bang Panda, dari Anda bagaimana, Bang? Biarlah berjalan. Nah, artinya begini. Belanda masih jauh ya kan? Belanda masih. Artinya masalah ini sebenarnya sudah berulang-ulang dibicarakan.
bahwa seperti terus terang ini dibandingkan dengan kabinet-kabinet sebelumnya, dengan juga pemerintahan sebelumnya, terus terang aja saya tidak gegabah, takabur mengatakan memang presidennya punya posisi stronghold, posisi yang kuat. Ini tidak terjadi pada SBY, tidak terjadi pada sebelumnya gitu loh. Dia dalam posisi yang powerful. Dan kau lihat sendiri bagaimana partai-partai lain itu. Mereka kan konsultasi dengan presiden, menanya presiden, berapa dengan presiden. Itu hampir jarang dalam percaturan politik. Bagaimana 2 periode lawannya, yang namanya Prabowo, sekarang jadi pembantunya. Wih, itu spektakuler. Lawan-lawan politik dia bisa taklukan, bisa dia kuasai, bisa di ini kan, tanpa seperti Soeharto punya Benny Murdani, Sudomo, punya segala macam Yoga Sugama, ada militer-militer yang punya tangan apa untuk mematahkan, dia enggak. Jadi ada keunikan dia punya, bukan juga berteori-teori, bukan memuja-muja mengapa dia very powerful. Nggak berpelukan aja dibahas. Ini dibahas itu aja. Nggak salaman di apa. Nggak kasih apa di ini kan. Itu kan karena punya apa? Power. Kalau nggak punya power ada urusan apa gitu loh. Nah kekuatan inilah yang terus terang aja yang kita syukuri sebagai satu bangsa. Ada seorang kepala negara kita, ada presiden kita yang begitu punya kekuatan. Dan kemudian lagi baik semangat gotong royongnya, baik semangat kebersamaannya, kesederhananya, dan bersih dari KKN. Itu spektakuler. Powerful dia gitu loh. Jadi mohon maaf, jadi soal reshuffle gak reshuffle ini gak akan ada orang naik suka-suka mulah gitu loh. Sukanya presiden lah. Mau copot gak copot, mau apa gak ini gitu loh. Karena dia dalam posisi posisi yang cukup kuat gitu loh. Ini bukan karena kebetulan dia kader PD Perjuangan gitu loh. Ya itu juga enggak apa-apa. Ya gua harus perjelas gitu loh. Gimana Bang Hermawi? Ada tambahan? Ya soal apa? Ya soal kemudian ini mau reshuffle atau enggak reshuffle, kalau menurut Opung katanya terserah lah begitu kan. Kalau posisi presiden sebagai seorang yang powerful itu kejelas. Dukungan koalisi sampai sekarang utuh di DPR. Itu salah satu yang harus kita pertimbangkan. Dan kabinet itu dibentuk, ya, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, dia punya hak konstitusional. Jadi memang, tapi biasanya reshuffle itu dilakukan kan setelah melalui proses evaluasi dan evaluasi. Tapi apapun itu silakan saja subjektivitas presiden. Poin Nasdem adalah Nasdem tetap bersama Jokowi sampai 2024. Saya ulangi, Nasdem tetap bersama Jokowi sampai 2024 dan sampai sekarang seluruh kinerja Nasdem ditujukan untuk membuat Pak Jokowi itu soft landing 2024. Coba bisa aja cek. Bisa cek. Oke, baik. Ya, sekali lagi kalau nanti Anda tanya Anies dan segala macam, kita bicara Anies itu karena Pak Jokowi sudah tidak bisa secara konstitusional. Kita bicara alternatif di luar Jokowi itu karena ini sudah finish. Undang-Undang Dasar 45 bilang sudah selesai. Jadi ya kita mencari jalan lain, dan kalau 2024 enggak ada komitmen dengan partai koalisi ini harus bersama. Enggak ada komitmen kami harus kulon-kulon sama partai koalisi. Ya kan? Sekarang juga nggak perlu ada kulon-kulon menurut Bang Hermawi. Komunikasi sudah jalan terus, itu otomatis. Ini kan bergerak bahasa tubuh dan segala macam kita kan sudah saling tahu. Tapi intinya adalah tadi karena kita bahas soal Presiden Jokowi, benar. Beliau strongman, figur yang sangat kuat, karena tadi poin-poin yang dikatakan Bang Panda, tapi jangan lupa karena itu juga dukungan Nasdem sejak 2014, ya kan? Kan Nasdem ikut mendukung dari awal. Nasdem bukan ikut di tengah jalan, bukan sudah kalah baru datang melapor, tidak. Jadi Nasdem mendukung, yang bawa itu PD Perjuangan. Gitu. Jadi biar jelas. Ya, pokoknya mendukung lah. Ini biar jelas. Oke, baik Bang Panda. Jadi kalau ini menurut Bang Panda ya, kalau kemudian sekarang muncul ke ruang publik isu reshuffle yang akhirnya mengait-kaitkan dengan Nasdem, dikaitkan dengan 2024, ini penyebabnya apa sih menurut Bang? Apakah karena fatsun atau apa? Tapi dijawab nanti Bang, kita break dulu. Tahan dulu, kami akan segera kembali saat lagi.
Ya, segmen terakhir di Talk Politik with Reinhardt, saya masih bersama dengan Bang Panda Nababan, Bang Hermawi Taslim, dan juga Mas Bawono. Jadi, Bang Panda, ada perintah dari Bu Mega ya, ada 7 perintah, Iya. kalau saya tidak salah. Itu maknanya apa dan bunyinya apa saja itu, Bang? Jadi memang momentum ulang tahun ini 50 tahun gitu kan, terhitung dari tahun 73 waktu fusi yang Partai Katolik, Parkindo, NU, Murba, IMKI yang dibuat itu kemudian menjadi satu. Kemudian sampai tahun 99 kalau biasanya orang Jawa diganti karena nama itu bawa sial, diruat gitu loh. Jadi PDI Perjuangan. Dulu kan PDI aja. Ya kan, kalau dulu kan Golkar, diruat juga jadi Partai Golkar. Dulu mereka sekber. Yang tidak diruat cuma P3. Ya, sekber gitu loh ya. Dan harus kita akui sendiri, bukannya membanggakan diri, kalau seperti kami di PDI tidak ada lagi sekte-sekte itu. Oh ini orang Murba, oh ini partai PDI. Udah, kalau sampai sekarang Golkar masih ada Kosgoro, masih ada MKGR, masih ada Soksi, masih ada ini gitu loh. P3 juga masih kental itu. Maka bisa mereka seperti kami boleh dikatakan nggak ada riak, nggak ada perpecahan. Jadi kalau seperti Golkar pecah jadi Nasdem, pecah jadi Gerindra, pecah jadi Hanura gitu loh. Nggak, ini rakyat biar tahu asal muasalnya. Yang Golkar itu Surya Paloh itu. Jadi, siapa Prabowo juga gitu. 44 tahun beliau di Golkar. Iya, jadi biar paham mafhum juga gitu. Jangan tiba-tiba terus jenis kelaminnya lain. Gitu loh. Nah kemudian terima kasih kesempatan ini, memang Ibu Megawati itu menekankan kembali kepada keterlibatan dengan rakyat, keterlibatan dengan masyarakat. Maka itu dia keluarkan ada 7 perintah mengenai 4 pilar, perkokoh itu Pancasila, kedua kemudian persatuan dengan rakyat, jadikan perjuangan menjadi kekuatan pemersatu. Kemudian ketiga, gelorakan jiwa gotong royong dan hapus itu individualisme, dan kemudian terus nyalakan semangat perjuangan yang nggak kunjung padam, dan kemudian supaya berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian. Udah. Terus diwujudkan semangat dan roh partai menjadi satu kekuatan solid bergerak ke bawah bersama dengan rakyat. Kemudian yang ke-8, hadirkan program yang konkret dalam rangka kehidupan. Yang terakhir yaitu dilakukan tetap rekrutmen, dicintai riset, survei dan sebagainya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan ke depan. Itulah inti yang mau disampaikannya besok gitu loh. Dan itu internal atau tidak mengundang partai sama sekali? Ya, jadi partai yang lain maksudnya? Ya, dan juga besok tidak mengumumkan siapa jadi calon presiden gitu loh. Ya kan, yang ditunggu-tunggu oleh orang karena belum waktunya kan. Ini masalah apa ini? Bocoran bagus. Enggak, masalah kebatinan ini. Tapi ada sinyal-sinyal tidak kira-kira? Biasanya kan kalau saya pribadi, ini penuh dengan... saya pribadi punya pengalaman pahit. Seperti ini 10 tahun yang lalu di Eco Park, saya ketua DPD Sumatera Utara. Saya naik di podium, saya katakan, calon presiden Joko Widodo. Kulihat mukanya mega cemberut. Wah, kesel dia. Karena rupanya aku nggak tahu etika Jawa, aku dahuluin dia. Nah saya nggak mau ulangi 2 kali, masa keledai 2 kali. Jadi tidak mau menyampaikan lagi kira-kira. Nggak mau sekarang. Tidak mau masuk di lubang yang sama. Walaupun aku tahu itu gitu. Jadi itu nanti off air saja kalau gitu ya Bang? Iya, karena waktu itu betul-betul Ibu marah sama saya, Mbak Mega. Jadi waktu di Batu Tulis, apa Banda? Kau tahu apa dia? Kenapa kau dukung dia? Bisa apa itu Jokowi? Lama-lama baru saya sadar, oh aku dahului rupanya dia. Jadi kan ada juga nih top gaya Jawa ini kan harus diperhitungkan juga. Jadi, nah hal yang sama tidak Bang Panda, etika inilah yang akhirnya membuat kemudian isu reshuffle dikaitkan ke Nasdem, dikaitkan ke pencapresan dan lain sebagainya. Iya dong.
Ya terkait lah itu urusan kebatinan gimana sih? Dia artinya Jadi bagaimana? partainya Bang Hermawi, Loh, terus terang aja, apa yang disampaikan Surya waktu Jaksa Agung itu berbekas di hati dia. Kalau ditarik Jaksa Agung, kami akan menarik diri dari koalisi. Wah, itu kan tak masuk di komputer dia. Ya kan? Oh, begitu rupanya gitu ya. Jadi kan kejadian sekarang itu memori itu dia ingat lagi gitu loh. Oke. Baik, Bang. Jadi menurut Bang Panda, dampaknya apa kalau kemudian nanti ada reshuffle, kemudian itu misalnya menterinya Nasdem yang diganti, apa dampaknya terhadap koalisi dan juga hubungan dua partai atau mungkin antara Pak Surya Paloh dengan Pak Joko Widodo? Jadi ini mohon maaf ya, bukannya mau mengapakan partai lain. Penentu di kabinet ini sekarang, penentu yang mempunyai pengaruh besar di kabinet ini, ya PDI Perjuangan. Jokowi itu PDI Perjuangan. Gitu loh. Maka dia tidak terlampau rese, tidak terlampau ini, semua dia caplok-caplok orang-orang PDI. Enggak juga gitu loh. Ini kenyataan. Itu yang seperti katakan tadi Menko-nya dikasih, ya 2 ke Golkar dikasih Menko. Ya, yang strategis lagi, urusan ekonomi, urusan duit dan segala macam lagi itu nggak risau. Jadi kembali lagi ke tadi bahwa harus diakui dan kita gembira, bangga, demikian juga kegembiraan kami, kader PDI Perjuangan bisa 2 periode, ya kan, dan kemudian dicintai rakyat dan nyata-nyata dicintai rakyat, disenangi rakyat gitu loh. Itu yang paling top. Oke, gitu loh. oke. Baik, Bang Hermawi, tentu ini akan terus bergulir isunya ya, soal reshuffle entah itu kemudian dari Nasdem kah atau bukan atau dari manapun. Sekali lagi posisi Nasdem selain kemudian total, tapi apakah juga wait and see atau bagaimana? Posisi Nasdem seperti sekarang ini. Dinamika kebangsaan ini kan bagian dari dinamika yang diwarnai oleh Nasdem. Tadi Bang Panda bilang PDIP partai yang paling berpengaruh di kabinet. Itu konsekuensi dari besar jumlahnya. Ya. Tapi saya kira kita semua memberi pengaruh. Kita semua memberi pengaruh yang positif terhadap pemimpinan Jokowi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberi kontribusi juga. Ya, memberi kontribusi. Jadi poin saya, kita nggak usah terjebak kepada reshuffle. Ini sesuatu yang biasa aja. Ini sesuatu yang given, sesuatu yang memang punyanya presiden. Kita urus yang lain lah. Terlalu banyak energi kita sampai sebulan. Sudah 11 kali saya ngomong soal reshuffle. Bukan bosan. Apalagi tadi Bang Panda sudah menegaskan bahwa apa yang dilontarkan oleh orang-orang itu pandangan pribadi, bukan pandangan partai. Nggak pernah apalagi partai sebesar PDIP mau bicarakan partai Nasdem. Nggak mungkin. Dan itu tadi konform dengan pernyataan Bang Panda. Jadi intinya biar saja dinamika ini terus berlalu, ya kan? Kita lihat aja ke depan. Ini Pak Surya sudah datang di Indonesia. Kita nggak tahu besok lusa, ya kan? Pertemuan segala macam itu bagian dari komunikasi, sama seperti yang kemarin ya. 8 partai itu nggak ada apa-apa, itu memang semua partai harusnya seperti itu. Tadi Hasto juga menyambut positif. Semuanya harus, tidak ada satu kelompok masyarakat apapun, sebesar apapun, ya, etnis apapun bisa mengurus negara ini. Semua harus bersama-sama. Semua punya kontribusi terhadap mulai dari kemerdekaan. Ya. Sekecil apapun dia punya bagian dari tetesan darah untuk memerdekakan dan membangun bangsa. Oke. Kalau kemudian kena reshuffle, apakah hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh kemudian bisa Kami tetap merenggang? bersama-sama Pak Jokowi. Saya ulangi, sebagai Partai Nasdem, kami tetap bersama-sama Pak Jokowi sampai 2024, apapun yang terjadi. Mas Bowo, bagaimana menurut Anda hubungan antara PDIP Nasdem, Pak Jokowi Surya Paloh kalau kemudian betul ada reshuffle yang kena menteri adalah menterinya Nasdem? Ya, saya kira tentu yang paling tahu adalah Pak Jokowi ya. Saya kira alhamdulillah. Tentu yang paling tahu adalah Pak Jokowi ya, menteri-menteri akan di reshuffle nanti. Saya pikir tidak akan terlalu mengganggu hubungan kedua tokoh ini ya, karena ini bagaimanapun kedua tokoh ini adalah sudah memiliki hubungan panjang, sudah memiliki kerjasama politik yang puluhan tahun gitu ya, 2 periode. Pak Jokowi juga salah satunya karena kontribusi dukungan politik dari Partai Nasdem gitu ya. Ini memang bagian dari dinamika riak-riak menuju 2024 yang kebetulan Nasdem mendukung orang yang selama ini persepsikan dari sebagai antitesanya Pak Jokowi gitu ya. Saya kira Pak Jokowi juga nanti akan memahami gitu dinamika ini, dan jangan lupa juga bahwa ini adalah tahun politik.
Tahun 2023 ini tahun politik dan praktis satu tahun ke depan itu kita akan pemilu. Saya kira Pak Jokowi juga dalam mengambil langkah misalnya reshuffle, apakah itu reshuffle atau mengganti menteri mana diganti juga akan penuh perhitungan politik itu. Jangan sampai mengganti seorang menteri kemudian memunculkan kegaduhan baru yang berdampak pada ketidaksolidan koalisi menjelang 1 tahun berakhirnya periode pemerintahan beliau gitu. Pak Jokowi pasti akan berhitung juga. Artinya apabila memang reshuffle dilakukan akan hati-hati sekali dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya kira itu. Baik, terakhir Bang Panda singkat menutup diskusi kita ini dari soal reshuffle dan mungkin kalau besok di HUT PDIP menurut Bang Panda tidak ada deklarasi capres, jadi kalau yang dimaksud oleh Sekjen Hasto ada kejutannya berupa apa kira-kira Bang Panda? Kejutan itu, banyaklah kejutannya, nggak usah aku bocorin sekarang. Gitu. Cuma terus terang yang dikatakan bahwa ini tadi perlu salah kaprah kita ini. Sebenarnya tidak ada spesifik tahun politik. Tiap tahun itu tahun politik. Gitu loh. Banyak orang latah karena mau menjelang pilpres dianggaplah itu apa itu menjadi persiapan ke situ tahun-tahun politik. Sebenarnya dari apa itu tahun politik, peristiwa politik, permainan politik, apa politik gitu loh. Jadi ini bukan apa-apa, ini buat para pengamat ini. Jadi kembali lagi tadi ke saya terus terang aja kekuatan bangsa ini terus di persatuan, kegotong royongan. Saya terus terang kagum dengan bangsa ini, kita keluar dari beberapa konflik bangsa yang seharusnya kita bisa pecah, seperti Vietnam Utara, Vietnam Selatan, di mana dulu Ho Chi Minh dibantu Rusia, Soekarno dibantu Rusia, bapaknya Prabowo dibantu Amerika, kita bisa DI, ya Kahar Mujakar, Kartosuwiryo, dan kemudian Daud Bre bisa seperti Bangladesh, Pakistan, kita tidak pecah. Dahsyat, ngeri ini bangsa ini. Kita tidak pecah dan tidak ada negara ketiga dan tidak ada PBB campur tangan. Gitu loh, kita bisa selesai. Inilah kekuatan kita. Dan kita lihat kan menghadapi COVID segala macam. Dahsyat itu. Kita bisa atasi semua. Dan kemudian Prabowo bergabung sebelum itu. Coba kalau nggak bergabung. Terus kok bawa cebong sama kadrun macam-macam. Itu jalan-jalan Tuhan loh. Jalan-jalan Tuhan loh terhadap bangsa ini. Bergabung dia, menghadapi malapetaka. Coba nggak bergabung. Jadi ada hikmah, demikian juga ini. Dan juga saya sebagai PDI Perjuangan juga kalau dikatakan kejutan, ya kejutan mengingatkan kembali itu gitu loh. Itu aja. Dan kita anggap itu rahmat dari Tuhan. Menjadi kekuatan kita. Dan itu kita bandingkan dengan bangsa-bangsa lain loh. Iya kan? Kalau dalam bukan politik, perang yang paling kejam di dunia ini adalah perang saudara. Kita sudah lalui perang saudara. Republik Maluku Selatan, negara Pasundan, sudah lalui PRRI, Permesta, DIT, G30S. Kita lalui semua itu. Dahsyatnya Poso, dahsyatnya dulu peristiwa di Kalimantan. Kita bisa lewati. Ini loh, bukan kecap ini. Iya. Jadi jangan sampai kemudian juga dinamika yang terjadi saat ini justru membuat PDI Perjuangan terus terang terpanggil untuk mengawal itu. Gitu loh. Oke, kita akan tunggu nanti bagaimana dinamika ini akan berjalan ya Mas Bowo, Bang Hermawi dan juga Bang Panda, tampaknya sangat menarik untuk kita cermati terutama setelah besok ada HUT PDI Perjuangan 50 tahun. 50 tahun. Ini tahun yang sangat luar biasa ya. Tahun Mas ini. Bang Panda juga pasti besok akan hadir dong. Iyalah, kita kan kroco-kroco. Ngeri ini kroco-kroconya kalau Bang Panda. Oke, kita akan lihat bagaimana dinamika reshuffle ini. Apakah benar nanti ada pencopotan menteri atau seperti apa? Kita akan tunggu bagaimana Presiden Joko Widodo akan melihat dinamika dan juga situasi politik ke depan. Demikian Talk Politik with Reinhardt malam hari ini. Saya Reinhardt Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam.